Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu pertama bulan Oktober 2022 telah dilaksanakan meeting conference oleh BKN beserta admin SSC ASN di seluruh instansi se-Indonesia. Pada kesempatan itu, BKN memberikan materi penjelasan tentang rencana pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tahun 2022. Nah, seperti apa detailnya? Kita langsung masuk saja ke materinya. Ya, SSC ASN 2022 oleh BKN. Dasar hukumnya kita lewatkan saja ya, P3K Guru, P3K Tenaga Kesehatan, dan P3K Dosen. Sekilas seleksi CASN 2021 ya, ini SKD dan seleksi kompetensi P3K, grafiknya dan SKB kita lewatkan saja. Data penetapan CASN 2021, ini jumlah-jumlahnya ya, jumlah pelamar, jumlah lulus formasi, jumlah isi DRH, dan jumlah penetapan NIM-nya. Kita lewatkan lagi. Nah, selanjutnya jadwal seleksi CASN 2022. Nah, ini adalah jadwalnya, tapi dalam bentuk simulasi ya, jadi belum fix ataupun belum akurat. Untuk pengumuman seleksi, tanggal awal adalah 5 Oktober sampai dengan akhirnya 19 Oktober. Urutannya adalah pengumuman seleksi, lalu pendaftaran seleksi diprediksi tanggal 5 Oktober 2022, tapi udah lewat ya. Selanjutnya seleksi administrasi, tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2022. Tapi sampai dengan saat ini ya, seleksi administrasi atau pendaftarannya belum dibuka. Selanjutnya, tanggal 2 November direncanakan adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Selanjutnya tanggal 4 November masa sanggah, lalu jawab sanggah. Selanjutnya pengumuman pasca masa sanggah, penarikan data final. Lalu selanjutnya penyampaian dan pengumuman jadwal per sesi dari instansi ke pelamar. Pelaksanaan seleksi tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2022. Jumlah hari 30 hari. Tidak dijelaskan ya, seleksi kompetensi dasar saja atau seleksi kompetensi dasar ditambah dengan seleksi kompetensi bidang. Selanjutnya pengolahan nilai seleksi. Lanjut pengumuman hasil seleksi tanggal 30 Desember 2022. Wow, akhir tahun ya diumumkan hasil seleksinya. Selanjutnya masa sanggah pasca pengumuman. Selanjutnya jawab sanggah pasca pengumuman, lalu masuk ke pengumuman pasca masa sanggah. Itu artinya sampai dengan Januari 2022 direncanakan sudah selesai penerimaan P3K-nya. Teknologi yang digunakan, aplikasi SSC ASN P3K 2022 dideploy berbasis kontainer. Oke, kita lanjut. Kesiapan data center BKN, instansi ataupun di BKN pelaksanaannya. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya yaitu listriknya seperti ini, lalu internetnya dengan spesifikasi yang seperti ini juga. Pengamanan sistem seleksi CASN dan CAT BKN. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa fitur terkini CAT BKN, perkembangan fitur yang disediakan oleh CAT BKN, yaitu tahun 2020 live score nilai peserta via live stream YouTube. Nah, jadi pengumuman atau bukan pengumuman ya, hasil ujian itu langsung bisa dilihat secara live di channel YouTube-nya BKN. Tahun 2020 juga fitur presensi via aplikasi. Selanjutnya tahun 2021 face recognition. Selanjutnya 2021 CAT OS. Nah, ini mungkin sistem operasi khusus untuk CAT BKN yang telah disempurnakan ya. Jadi menggunakan sistem operasi tersendiri khusus untuk program CAT BKN ini. Selanjutnya tahun 2022 adalah penguatan sistem enkripsi data. Kerjasama antara BKN dan BSSN. Nah, ini adalah sistem pengamanannya. Selanjutnya rekomendasi Satgas, surat nomor B73 sekian-sekian ya. Nomor 1, pelaksanaan seleksi wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain A. Setiap panitia dan peserta yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sudah melakukan vaksin COVID-19 dosis lengkap. B. Menggunakan pendataan peserta secara digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berarti seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan scan nanti di lokasi ujian. Selanjutnya nomor C. Menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Selanjutnya mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Selanjutnya D.
tempat kegiatan hanya boleh diisi maksimal 50% dari kapasitas normal. Sedikit ya, masih menerapkan protokol kesehatan. Nomor 2, pelaksanaan seleksi agar dikoordinasikan dengan kepala daerah dan atau ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah di tempat penyelenggara acara. Nomor 3, panitia kegiatan seleksi wajib membentuk satuan tugas protokol kesehatan untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai acara dibubarkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 19 tahun 2021. Nah, di sini dijelaskan bahwa peserta wajib melakukan scan QR Peduli Lindungi pada titik lokasi ujian. Selanjutnya, panitia seleksi instansi wajib mengecek status vaksinasi peserta. Peserta dapat mengikuti ujian apabila status vaksinasi lengkap sampai dosis kedua. Nah, ini dijelaskan bahwa sampai dosis kedua ya, bukan sampai dengan boosternya. Itu artinya kalau pesertanya ya belum melakukan vaksinasi sampai dengan vaksin kedua, ya ujiannya ditolak ya. Yang pasti dikatakan di sini bahwa peserta dapat mengikuti ujian apabila status vaksinasinya lengkap. Prosedur pelaksanaan KET BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, ini alur peserta sampai dengan selesai ujian. Yang pertama, peserta datang dengan menggunakan masker. Selanjutnya, pengantar menurunkan peserta di drop-off area jika ada yang mengantar ya. Kalau jalan kaki ya udah diabaikan aja nomor 2 ini. Selanjutnya, pengecekan suhu badan dan scan QR Code Peduli Lindungi. Jika suhu badan di bawah 37,3 Celcius, peserta melanjutkan proses. Namun jika di atas 37,3 Celcius, dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Jika direkomendasikan oleh tim kesehatan, dapat mengikuti tes, maka ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Kalau suhunya di atas 37,3 Celcius, tetap bisa mengikuti kesehatan, namun harus mendapat rekomendasi oleh tim kesehatan dan pelaksanaan ujiannya juga dilakukan di ruang terpisah yang akan disediakan oleh tim panitia. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta. Tahap selanjutnya adalah pemberian PIN registrasi kepada peserta. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan PIN registrasi, peserta dapat menitipkan barang di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Barang yang dapat dibawa adalah pensil kayu, KTP asli atau KK asli, atau KK yang dilegalisir juga bisa, atau SK pengganti asli, surat keterangan atau resi biasanya dikatakan ya, KTP atau KK yang asli, dan kartu peserta seleksi. Selanjutnya peserta akan diarahkan untuk menuju pemeriksaan badan melalui metal detektor. Lalu selanjutnya peserta akan dipersilahkan untuk menunggu di ruang steril. Selanjutnya peserta mengerjakan ujian. Setelah peserta selesai mengikuti ujian, peserta dapat mengambil barang di penitipan dan keluar meninggalkan area seleksi. Nah, peserta sebenarnya bisa langsung mengecek hasil dari ujiannya tersebut di channel YouTube yang disediakan oleh BKN. Masa sanggah seleksi administrasi akan dibuka selama 3 hari. Diajukan melalui akun pelamar di SSC ASN. Dibuka selama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Sanggah ditolak atau diterima. Instansi dapat menolak sanggahan jika kesalahan dari pelamar, ataupun menerima sanggahan jika kesalahan dari petugas verifikator. Jawab sanggah 7 hari. Nah, waktu yang diberikan untuk instansi menjawab sanggahan dari pelamar yaitu selama 7 hari. Instansi wajib menjawab semua sanggahan selama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Selanjutnya, instansi diwajibkan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi setelah waktu jawab sanggah berakhir. Nah, ini untuk tahapan seleksi administrasi ya. Selanjutnya, sanggah nilai hasil akhir. Nah, jadi setelah dilakukan seleksi kompetensi dasar, lalu selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi bidang. Kalau ada yang tidak cocok menurut kita ya, kita bisa lakukan sanggahan terhadap hasil final tersebut gitu ya. Sebelum hasil final ya, hasil integrasi antara SKD dan SKB. Peserta dapat melakukan sanggahan atas hasil tersebut sebelum dilakukan pengumuman finalisasi. Masa sanggah dibuka 3 hari, diajukan melalui akun pelamar di SSC ASN. Dibuka selama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi. Sanggah ditolak atau diterima. Instansi dapat menolak sanggahan jika kesalahan dari pelamar atau menerima sanggahan jika kesalahan bukan dari pelamar, dan wajib melaporkan kepada BKN untuk persetujuan perubahan pengumuman
hasil akhir dan wajib melaporkan kepada BKN untuk persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Dan instansi juga diwajibkan menjawab semua sanggahan selama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Lalu diumumkan kembali perubahan nilai yang terjadi setelah jawab sanggah berakhir. Oke, selanjutnya pemanfaatan e-meterai pada SSC ASN 2022. Nah, ini sesuatu yang baru di seleksi tahun ini ya. Tahun sebelumnya ini belum diterapkan. Tapi pada tahun ini penggunaan e-meterai ini diwajibkan ya, diwajibkan. Sudah saya buatkan di konten YouTube saya sebelumnya ya. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Terima kasih. Oke. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.